dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi 10 Juni 2020. Apa kabar pagi hari ini kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa, cerah, dan saya harapkan semangat Anda juga cerah secerah sinar matahari ya. Anda mungkin sebagian sudah mulai beraktivitas di luar rumah, atau mungkin ada juga yang masih work from home ya, sekolah dari rumah. Masih banyak yang sekolah dari rumah. Tapi tetap semangat ya kekasih Tuhan, dan jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan yang dianjurkan. Cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, pakai masker, dan hindari yang namanya physical harus melakukan physical distancing, hindari tempat kerumunan begitu ya. Baik, program Bincang Pagi hadir di ruang dengar Anda, mengajak kekasih Tuhan belajar bersama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Imamat Rajani, siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Wahyu. Apa kabar Pak? Kabarnya luar biasa. Ya, sudah cukup itu Pak. Tidak, ya? Ya, tetap sehat puji Tuhan ya. Saya tadi sempat ketir-ketir Pak. Ini Pak James ini mana ini? Iya. Gimana Pak? Hari-hari ini berapa bulan? 3 bulan lebih Pak ya? 3 bulan. 3 bulan ya. Itu di rumah saja, itu rasanya gimana buat Bapak? Tapi terus terang kalau saya nggak di rumah terus Wahyu. Oh enggak ya? Tetap keluar? Tiap hari saya aktivitas tetap di luar. Oh, aktivitas Tiap apa Pak? Tiap hari saya ke kantor. Saya ke kantor. Saya mau kemana aja saya pergi. Oh, nggak takut? Waktu dulu belum zaman PSBB, saya masih ke mall, masih PSBB pun saya masih ke mall, mau ke Atom, mau kemana lah, cuman ya ikuti protokol kesehatan. Tetap cuci tangan, nggak takut ya? Pakai masker dan cuci tangan terus, menghindari kerumunan orang. Bila perlu pakai kaos tangan. Nggak pakai APD kan tapi? Nggak punya sebabnya. Nggak punya. Iya, saya pun tetap beraktivitas kekasih Tuhan. Seperti saya kan ya nggak bisa Wahyu. Profesi saya sebagai hamba Tuhan, apalagi sebagai gembala. Kalau jemaat butuh sesuatu, misalkan ada yang mereka tahu diri, misalkan ada yang sakit di rumah sakit, saya dilarang keras untuk datang ke rumah sakit. Tapi misalkan ada yang meninggal, saya tetap harus melayani mereka kan? Enggak diwakilkan? Enggak lah. Enggak ya. Di adi jasa ke pemakaman dalam 3 bulan ini berapa kali saya terus ngurusin upacara-upacara seperti itu. Tapi ya tidak ada rasa takut lah, maksudnya saya melakukan sesuatu yang tugas saya dengan baik. Selebihnya saya minta perlindungan Tuhan melindungi saya, dan saya jaga kesehatan. Saya ikuti semua protokol kesehatan, dan saya percaya ya Tuhan lah jadi perlindungan saya. Amin. Saya tidak mengumbar diri, tidak lah gitu. Bapak masih nge-mall ngapain? Orang mall sepi Pak. Sebelum PSBB kan masih lumayan. Iya dah. Makanan restoran-restoran masih buka semua. Tapi waktu PSBB dalam 2 minggu 3 kali periode, memang semua restoran delivery hanya take away aja. Nggak bisa makan di dalam. Tapi kadang-kadang ada yang dibutuhkan, ya habis gitu pulang. Nggak lama-lama dia. Ini kan PSBB sudah selesai nih. Berarti bisa nge-mall lagi ya. Ya, saya ke mall itu karena ada sesuatu yang ada dibutuhkan. Keperluan, kadang-kadang ya cuman untuk refreshing sebentar. Saya pun ke Tretes, kadang-kadang ke Trawas. Boleh ya? Boleh, enggak ada larangan. Masuk Surabaya, keluar Surabaya juga bebas. Ya kan di sana enggak ada PSBB. Daerah Pasuruan enggak ada PSBB. Jadi makanan-makanan semua buka di situ. Buka, ayam seri buka, Mang Engking buka. Waduh, dapat berapa persen dari mereka kok dipromokan pagi hari ini? Nah, itu makanan-makanan di depan Hotel Surya itu, sate-sate semua penuh, buka ya? Buka semua dan penuh orang. Jangan-jangan tuh orang Surabaya ke sana semua itu, Pak? Oh, betul. Orang Surabaya pada sumpek di Surabaya.
Ya, kekasih Tuhan, sebenarnya hari-hari ini yang membuat orang stres, membuat orang banyak yang akhirnya apa ya istilahnya kecewa dan itu sebenarnya ketakutan, Mbak ya. Ya, terus terang Wahyu, ketakutan beberapa banyak orang di masa-masa seperti ini itu sudah kelewat batas. Kelewat batas, betul. Ya, sampai saya kadang-kadang bisa geleng-geleng kepala. Kok Iya. Kok segitunya gitu ya. loh. Saya Iya. juga kadang-kadang heran loh, kok bisa? Mungkin karena mereka Ya, benar-benar gini mengurung loh. diri di rumah, Pak. Mereka terlalu banyak mendapat masukan-masukan, Masukan, ya. video-video, apalah dalam 3 bulan ini kan di WhatsApp itu kan, waduh, setiap Ya, hari berita ya. tentang corona itu tidak pernah berhenti, dan macam-macam yang membuat orang itu Tambah takut. parno semua. Iya. Gitu. Nah itu dia, jadi ada yang lagi enggak selama 3 bulan ini enggak berani makan gorengan, takut batuk. Kalau batuk dia bilang kalau batuk tuh nanti jadi corona. Jadi aduh macam-macam, dan saya kadang-kadang geli. Iya. Dengar Hari-hari seperti ini itu. orang batuk langsung dipelototi orang-orang, Mbak. Iya, dipikir corona. Itulah makanya. Boleh waspada kekasih Tuhan, tapi jangan takut yang berlebihan. Baik, pagi hari ini Pak James, Anda sudah lihat sendiri Pak James sudah menyaksikan juga dari suara, dari video juga. Nanti kekasih Tuhan bisa lihat di YouTube. Pak James tetap sehat, tetap ganteng, tetap melayani Tuhan begitu ya. Dan tidak ada yang perlu ditakutkan secara berlebihan. Tetap waspada, lakukan protokol kesehatan yang dianjurkan, tapi tidak boleh didasari dengan takut yang berlebihan. Baik, pagi hari ini Pak James tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan roh yang luar biasa atau excellent spirit, spirit of excellence ya. Iya. Oke. Ya, Kenapa Pak tertarik dengan ini? kata-kata itu saya dapatkan dari kehidupan Daniel, Wahyu. Kalau kita lihat di Daniel 6 ayat 4, saya baca ya. Ya, silakan Pak. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Dia dapat julukan memiliki roh yang luar biasa. Saya tadinya enggak tahu kenapa kok dia dapat julukan itu gitu Ya. kan. Tapi saya berpikir kan, pasti kata-kata ini disebut untuk Daniel itu pasti ada sebabnya. Dan ternyata saya mendapatkan sebabnya itu di ayat 1, di pasal 1 ayat 8. Oke. Daniel 1 ayat yang ke-8. Ayat itu berkata begini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Itu yang menjadi jawaban yang Tuhan kasih ke saya. Artinya gini, dalam hal makanan, dalam hal minuman aja dia enggak mau menajiskan diri. Dia enggak mau sampai kan urusan makanan minuman ini biasanya kan hal yang kecil. Ya. Bagi manusia Ya. itu Hal ya, yang hal basic yang- lah, basic. Ya. hal yang enggak terlalu gimana gitu. Saya tuh punya kejadian, punya pengalaman begini Wahyu. Di jemaat saya itu kan ada beberapa banyak keluarga-keluarga yang latar belakang dahulunya itu mereka penyembah berhala. Waktu belum kenal Yesus. Tapi ketika mereka kenal Yesus, mereka sudah tidak lagi menyembah berhala, tapi orang tuanya masih, ada kakak adiknya masih. Dan kalau kita tahu mereka itu kan dalam 1 tahun tuh punya beberapa event yang mereka sembayangan gitu Ada kan. makanan tertentu Ada gitu makanan ya. tertentu yang disembayangi. Lalu ada beberapa jemaat tuh bilang gini sama saya, Pak James, saya sudah lama bertahun-tahun gak ikut sembahyang. Saya sudah nggak ikut ritual-ritual begituan. Cuman saya makan aja, Pak. Ya makanan-makanan yang ditaruh di meja sembahyangan itu cuman saya makan. Kalau saya nggak makan nanti dikira
terlalu fanatik dan terlalu ini gimana gitu Pak. Dan saya memberikan memberikan penjelasan kepada mereka, pengertian itu sesuai dengan tingkat kadar iman mereka. Kalau mereka memang imannya masih kanak-kanak, saya kasih keterangan yang mereka bisa terima, bisa jangkau. Tapi kalau kita ngerti dalam hal makanan ini pun kita tidak bisa kompromi kan. Nah, walaupun kelihatannya makanan ini hal yang kecil lah, cuman makan aja gitu kan. Tapi saya mengambil kesimpulan gini, Daniel ini dalam hal yang kecil pun dia tidak mau sampai dirinya tercemar. Apalagi dalam hal-hal yang lebih penting dari sekedar makanan. Wahyu. Ya. Jadi pantas kalau dia ini dapat julukan memiliki roh yang luar biasa, karena dia sangat jaga dirinya, jaga hidupnya baik-baik. Nggak mau sampai dirinya tuh dicemarkan oleh hal-hal yang menajiskan dirinya. Kan kalau sekarang nih orang bilang najiskan diri itu kan dengan urusan seks, pornografi. Mereka berpikir begitu ya. Gitu kan. Kalau soal makanan mana urusan seperti itu gitu loh. Tapi saya bilang gini, Daniel begitu rupa. Hal makanan pun ini dia nggak mau sampai dirinya itu dikotori, tercemari. Bagaimana dengan orang-orang yang ngeles gini Pak? Lo kan yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan Pak, yang keluar yang menajiskan. Gimana ini? Ya biasanya orang-orang yang belum paham dengan ajaran ini dia bilang seperti itu. Ya, tapi kita kan tahu ya, walaupun yang masuk ini tidak menajiskan, tapi saya percaya gini, semua makanan yang sudah dipersembahkan dan didoain oleh mereka, saya tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, Allah kita yang dahsyat itu bisa menyucikan, menguduskan itu gitu kan. Kalau mereka punya alasan seperti itu. Tapi saya gini, kalau saya lebih memilih, saya tidak sengaja melakukan. Kalau saya tidak ngerti makanan itu asalnya dari mana, saya mengantisipasi ketika saya mau makan, saya berdoa. Tapi kalau saya ngerti itu makanan sudah dipersembahkan berhala, kenapa saya harus makan? Kenapa tidak makan yang lain? Kalau bagi saya itu sesuatu yang tidak bisa tawar, main-main gitu loh, Wahyu. Ya. Jadi hal yang kecil dari urusan makan pun Daniel ini punya ketetapan hati bahwa dia nggak mau menajiskan dirinya, Pak ya. Iya. Jadi apalagi urusan yang lebih besar dari itu, urusan lebih urgent dari itu gitu loh. Jadi dia nggak main-main dengan kehidupannya. Pantas dia punya satu julukan, dikasih julukan roh yang luar biasa kayak gitu. Nah, itu yang kita mesti pelajari. Karena nanti kita akan bahas, Wahyu, di akhir-akhir acara ini, program ini. Apa yang dia dapatkan dari roh yang luar biasa itu. Ya kan? Itu yang seringkali orang cuman lihat hasilnya saja, dia nggak lihat prosesnya ya kan. Nah, orang cuma mau hasilnya. Wah, Daniel dapat mujizat. Wah, kan semua orang tahu Daniel dilindungi dari gua singa, dari segala macam kan. Itu orang cuma tahu itunya saja gitu. Tapi nggak tahu awalnya gimana gitu kan. Jadi dari hal yang kenapa Daniel disebut memiliki roh yang luar biasa, karena dia benar-benar menguduskan dirinya, tidak mau menajiskan dirinya, Pak ya. Dan ini menjaga dirinya. Dan ini luas, Pak ya, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari juga. Pak, kadang-kadang kita ini saya nggak makan makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Cuman kadang-kadang hari-hari ini kita ini lupa menjaga jari atau lidah kita. Itu loh, Pak. Kadang-kadang ceprot gitu aja, enak ngomong, atau jari kita gitu dengan enak saja
nyampaikan atau forward hoax dan lain sebagainya. Apakah itu juga termasuk hal-hal yang harus kita jaga hari-hari ini menurut Bapak? Benar, karena gini, kalau kita menyebarkan hoax, ya berita-berita yang palsu, berita-berita yang tidak nggak benar, benar, itu kita sedang menebarkan roh ketakutan pada mereka, ya kan? Tapi banyak orang berpikir, saya cuma sekedar forward kok, saya cuma sekedar meneruskan kok. Kalau memang itu hoax ya hapus saja, delete aja, nggak usah dianggap. Duh, tapi orang membaca itu sudah, kalau bagi saya gini, saya itu maaf ya Wahyu, setiap hari itu mendapatkan berapa ratus berita model apa yang sama-sama. Kadang-kadang kalau sudah berita tuh banyak, sama semua, dari 10 orang tuh bisa sama semua. Tapi saya itu enggak pernah mau forward sesuatu yang walaupun itu penting gitu ya. Tapi kalau hal itu saya rasa menebarkan roh ketakutan, itu saya lebih baik nggak kasih kepada siapapun. Saya forward hal-hal yang menguatkan iman, membangun mental seseorang, ya, memberikan penghiburan pada seseorang, memberikan inspirasi. Itu saya forward pasti. Sehingga orang yang baca itu dapat inspirasi baru, dapat pencerahan. Ya, seperti itu. Nah, itu. Jadi hal-hal seperti itu kan kelihatannya sepele, Pak ya? Ya, kata sepele, tapi makanya harus berhati-hati. Nggak bisa dalam kehidupan ini, nggak bisa semaunya sendiri semua. Kalau kita bilang terserah HP ku dewe. Nah, kalau kita bilang nggak apa-apa, wong cuman gini, semua cuman gini, artinya semua akhirnya kita bisa lakukan. Gitu. Termasuk candaan-candaan yang nggak penting, mendiskreditkan, itu kelihatannya sepele tapi tetap harus dijaga, Pak ya. Itu kan firman Tuhan berkata semua hal yang sia-sia itu akan dipertanggungjawabkan. Ya kan, kalau kita bercanda yang tidak ada gunanya, yang sia-sia, mending tidak usah ya. Nah, itu lebih baik dihindari. Intinya mari kita menjaga diri ini sungguh-sungguh dengan kewaspadaan. Tadi Pak James bilang seperti Daniel, ketika dia memiliki roh yang luar biasa karena dia menjaga diri dari hal-hal yang tidak kudus, dia dapat sesuatu. Nah, dapat apa kekasih Tuhan? Sabar dulu, kami akan perbincangkan sesaat lagi.